Halo teman-teman semuanya. Sebenarnya mohon maaf kalau videonya agak lagi udah telat banget dibikin. Jadi ini adalah video tentang pembelajaran kemarin yaitu mengenai fungsi pop-up di dalam game. Jadi ketika apa namanya kalian memenangkan permainannya ataupun udah selesai gamenya, apa sebelum selesai kalian udah gagal, nanti kan muncul biasanya itu. Kalau gagal ya game over, kalau finish ya kalian bisa lihat apa namanya skor dan lain-lain terus mau kemana gitu kan. Nah, kalau di video ini nanti kita akan belajar mengenai fungsi pop-up itu. Jadi eh, pop-up sederhana aja mengenai game over dan finish. Ini kan untuk keperluan tugas yang besok gitu kan. Di sini kemarin kita kan udah bikin ya. Kalian kan juga udah bikin game kalian masing-masing. Jadi di sini aku bikin game sederhana. Di sini ada apa namanya trigger buat game over juga trigger buat finish. Jadi buat fungsi pop up yang perlu kita siapin kan tampilan pop up ya. Kemudian kita udah bikin juga. Ini kita coba masukin lagi. Oke, di sini ada yang level complete. Kita coba kecilkan dia. Oke, untuk pop up sendiri dia kan munculnya nggak langsung waktu di game ya. Maka dari itu kita taruh si objek pop up ini di luar game kita. Jadi kalau kita taruh di sini, kalau kita mainin kan dia bakal langsung muncul di layar game kita ya. Nah, maka dari itu kita harus hilangin dia di pandangan game kita gitu. Ya, contohnya ditaruh di atas atau dimanapun lah. Kalau habis kita masukin, kita setting dia muncul ke posisi ini ketika kita udah mau finish gitu kan. Di sini aku makainya kondisi ketika si player udah menyentuh garis finish. Jadi kalau udah ketemu di garis finish, kita munculin pop-up-nya. Nah, aksi untuk memunculkan pop-up ini kita pilih di action objek pop-up-nya, terus kita pilih yang set position. Nah, kalau yang kemarin di kelas kan kita beri nilai X dan Y-nya tuh setengah dari ini ya, setengah dari project view. Di mana ngeceknya di sini view. Nah, window size maaf. Window size kan segini. Nah, kita kalau dibagi dua nanti dia bakal muncul di tengah-tengah sini. Nah, kita set position dia, kita isikan 85 setengahnya berarti 427. Terus 40 berarti 240. Nah, ini kan setengah dari window size kita kan, kayak dibagi dua semua gitu lah. Nah, kalau kayak gini, ingat kondisinya yaitu ketika si player menyentuh garis finish. Nah, itu muncul di sini. Untuk kalian yang pakai game berdasarkan poin, kalian juga bisa kasih kondisinya berupa kondisi waktu kalian apa ya, kondisi game ketika si player itu udah finish gitu. Contohnya kita bikin apa ya? Biasanya kan kayak kalau udah ngumpulin berapa item ataupun udah mencapai skor berapa, nah itu ntar gamenya berhenti. Nah, coba kita kasih dia skor. Jadi kita pilih skor di sini, skornya dari awal nol. Nah, ceritanya ketika player menyentuh garis finish ini, maka skornya akan bertambah 10. Jadi ketika ini kita hapus dulu. Jadi ketika player menyentuh finish, maka kita akan menambahkan
skornya menjadi 10. Nah, terus ketika kita bikin kondisi ketika si skornya itu bernilai 10, maka maka pop up-nya akan muncul gitu. Tadi 427 sama 440. Oke. Jadi di sini ketika player menyentuh garis finish, dia akan menambahkan 10 skor. Nah, ketika skornya udah 10, maka dia langsung eh, mengatur pop up-nya menuju ke titik koordinat ini. Jadi kalau kita jalankan akan kayak yang kita tadi. Oke, ini untuk game yang bilangnya nggak gerak ya. Maksudnya nggak gerak tuh. Dia nggak pakai behavior scroll view. Nah, dia cuma platform gitu kan. Jadi dia tampilannya cuma segini doang. Nah, kebanyakan dari kalian kan udah pakai behavior ini ya, behavior scroll to. Jadi dia akan mengikuti arah dari pergerakan si layar. Oke, kalau udah gitu kita bisa ubah si apa namanya set position itu enggak memakai koordinat lagi. Karena kan kalau misal kita taruh taruh aja finishnya tuh melebihi ini, melebihi garis normalnya kan. Garis defaultnya kan di sini. Nah, berarti kan kita harus kalau kalau kita mau menyentuh si garis finish kan kita harus melebihi garis window size ini ya. Kalau kita praktekkan. Nah, dia akan muncul di sesuai koordinatnya. Jadi kita masukkan yaitu ditambahkan window size. Pada itu kalau layarnya kita udah gerak atau udah kasih scroll to behavior scroll to maka sebisa mungkin set posisinya tuh diubah menjadi ini menjadi sesuai pergerakan dari si playernya. Oke, jadi kayak misal kita bikin triggernya tuh ke playernya sendiri ya. Jadi X-nya tuh menyesuaikan koordinat dari si player itu tadi. Jadi kita ketik aja nama objeknya apa, kan kita pilih player, nanti akan muncul kayak gini, kita enter aja, terus kalian kasih titik. Nah, titik, habis itu kalian pilih yang X atau bisa diketik juga. Nah, yang Y juga sama, player dot Y. Nah, ini bacanya yaitu ketika apa namanya player udah menyentuh garis finish, terus kan tadi udah. Nah, pop up-nya muncul eh, di posisi sama seperti X-nya player dan Y-nya player. Nah, kalau kita down, coba kita run. Nah, maksudnya posisi X-nya player dan Y-nya player ya, ya ini. Nah, dia bakal sesuai dengan dia bakal muncul sesuai dengan posisi layar waktu menyentuh garis finish. Kurang lebih kayak gitu untuk yang make ini ya, gerakan scroll to. Oke, terus kita coba juga kasih option ke lain. Kita taruh finishnya di sini. Nantinya dia akan sama seperti kayak tadi. Oke, jadi itulah
Gimana caranya untuk memunculkan pop-up untuk game yang pakai scroll to ataupun yang enggak. Oke, terus kita lanjut untuk menambahkan pop-up yang game over. Jadi kurang lebih sama, kita masukin aja objek ke game overnya di sini. Nah, ini kita samain aja ukurannya dengan si level complete. Oke, di sini. Nah, eh, dalam hal memunculkan pop-up dengan objek yang hampir mirip. Nah, level complete sama game over kan mirip ya, cuma beda di kata-katanya doang. Nah, ini kita bisa bikin dia jadi dua objek ataupun jadi satu objek. Nah, ini kita masukkan dia sebagai dua objek. Jadi di sini ada satu level complete dan juga satu game over. Nah, kalau kayak gini konsepnya, maka di event sheet-nya tuh nanti akan sama kayak namanya ngatur pop up yang komplit tadi. Jadi misal kita bikin si player ketika menyentuh dengan game over. Ininya trigger game over, maka game over akan men-set posisinya sesuai dengan si player tadi. Player X, game player, player dot y. Nah, kayak gitu. Terus eh terus kita juga ada opsi selain ini. Jadi kita kita bisa memasukkan satu objek aja, tapi nantinya akan ada dua objek yang berbeda. Nah, caranya dengan ini animation frame. Kita bisa masukkan manual di sini, add frame, add frame, import frame. Nah, di sini kita pilih yang game over. Jadi di sini ada dua frame nih, satu level complete dan yang kedua game over. Nah, terus pastikan juga animasi frame ini nggak gerak. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kan animation frame tuh kayak kalau kalian nonton kartun, dia kan animasi per detik, bukan per detik, per gambar. Jadi kayak ada beberapa gambar kalau misal dia di apa ya, dijalankan kan nanti akan bergerak kayak animasi gitu kan. Nah, konsepnya akan mirip kayak ini. Jadi ini kalau misal kita kasih dia speed 5, di sini kan ada speed. Nah, kalau kita kasih dia 5, nanti kalau muncul kan ini di complete, dia akan eh, berubah, animasinya akan berubah. Nah, jadi game over. Kenapa? Karena animasinya tadi jalan di sini, speednya jalan. Kalau kita dia kasih kalau kayak gini, dia akan menjadi komplit aja. Nah, dia akan menjadi komplit karena dia nggak jalan animasinya. Animasinya stuck di frame yang pertama, yaitu di level complete. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa bikin si game over ini muncul? Caranya dengan eh, set ini. Jadi kalau finish add score tuh 10, kemudian kalau udah
skornya 10. Terus ini kan muncul ya. Nah, di add actionnya di bawahnya action tadi kita pilih juga si set frame ini menjadi 0 karena kan dia satu. Nah, kemudian kalau yang game over kita copy aja kayak ini. Kita copy tapi kita ganti set animationnya. Jadi set animationnya tuh kita ubah ke tuh. Di sini tuh penghitungannya dimulai dari nol ya. Nah, di sini kan dimulai dari nol jadi nol tuh yang pertama, satu tuh yang kedua. Karena game over itu nomornya satu, maka kita pilih animation frame yang ke satu. Ini kita taruh di atasnya aja, biar dia udah berubah menjadi frame nol ataupun berubah menjadi frame satu sebelum men-set posisinya ke player X dan player Y. Dia akan muncul sebagai game over. Kalau yang finish dia akan muncul sebagai finish. Nah, gitu. Terus nggak mungkin juga kan kalau misal di game tuh kalau kayak gini udah gak bisa hilang gitu. Itu nanti bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk yang sekarang dan tugas yang besok itu sebisa mungkin kalian masukkan menu ini di game kalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.